Hai guys, welcome back at Nanda Film. Apa kabar nih kalian? Masih kekurangan asupan-asupan film perkopetan? Ya, hari ini gue mau ngebahas lagi nih satu kisah ya, menarik banget. Ceritanya tentang psikopat yang dia awalnya dia nggak punya sifat psikopat nih ya. Gara-gara mantan kekasihnya dibunuh oleh orang yang nggak dikenal, dia pun akhirnya menuntut balas dendam kepada orang itu. Film ini berjudul Landmine Ghost Click, dirilis pada tahun 2015. Oke, nggak perlu banyak basa-basi dan memperpanjang durasi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Yo guys, Jake and Lupa. Like, comment, subscribe, Nanda Film. Film dimulai dengan memperlihatkan 3 orang yang tengah berjalan di area perbukitan. Mereka ini sedang mencari sport untuk liburan, alias menenangkan diri setelah capek kerja selama berbulan-bulan ya. Di sana mereka terdiri dari 3 orang. Mereka bernama Alicia, Daniel, dan Chris. Daniel dan Alicia tengah bermesraan di depan Chris tanpa Daniel sadari bahwa Alicia itu adalah mantan kekasihnya Chris. Chris diminta oleh Daniel untuk menjadi saksi hidup mereka berdua nanti. Namun, Chris tidak memperdulikan omongan mereka dan melanjutkan perjalanan. Malam pun telah tiba. Tampak mereka bertiga tengah duduk di depan api unggun dan sedikit merayakan malam itu dengan abok-abokan alias minum-minum lah ya. Mereka di sana saat mereka udah mulai nge-fly, disitulah Chris mulai merasakan sakit yang begitu sakit lah ya, karena belum juga bisa move on, mantan lu udah dipakai teman lu sendiri. Mereka yang udah sempoyongan pamit kepada Chris untuk tidur duluan, alias ya apalagi kalau bukan membajak ke sawah. Chris yang hanya bisa melihat pemandangan itu akhirnya juga ikut tidur dan memadamkan api unggun itu ya. Pagi pun telah tiba. Tampak Chris yang telah terbangun dan melihat ke arah luar. Ada seorang pria misterius yang tengah membongkar tas milik mereka. Chris pun menyergap orang itu dan bertanya apa maksudnya. Chris mengira bahwa orang ini adalah seorang pencuri. Namun Alicia dan Daniel pun mengatakan bahwa orang itu adalah polisi hutan dan sekaligus temannya Daniel. Daniel meminta polisi hutan tersebut untuk memoto mereka mengabadikan momen tersebut. Namun saat sedang berfoto, polisi hutan itu mengatakan kepada mereka bertiga untuk berhenti dan jangan bergerak karena Chris sedang menginjak sebuah ranjau. Sedikit info ya, bahwa tempat spot mereka liburan ini adalah tempat bekas peperangan pada zaman dahulu ya. Jadi masih ada sisa-sisa ranjau dan jebakan-jebakan di sana. Polisi hutan itu mengatakan dia akan membantu mereka dan akan pergi mencari bantuan, asal Chris jangan bergerak dari tempat itu jika ingin selamat. Di sisi lain, Daniel dan Alicia pun pergi untuk mencari sinyal. Ketika mendapatkan sinyal, Daniel menelpon bala bantuan. Namun, seketika Daniel memberhentikan teleponnya dan mengatakan kepada Alicia bahwa pusat pembantu itu tidak akan mau membantu seorang pelacur. Alicia pun sedikit bingung ya sama si Daniel ini. Si Daniel ini mendekati Chris dan mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya dan hubungan yang pernah mereka jalin berdua antara Chris dan Alicia. Dan fakta yang mengagetkannya lagi bahwa ranjau tersebut adalah bagian rencana dari Daniel ini. Dia sengaja meletakkan ranjau dan berpura-pura untuk meminta foto kepada temannya tadi untuk menjebak si Chris ini ya, agar dia berdiri pas di depan ranjau itu. Di sini mulai perdebatan antara mereka bertiga. Walaupun Alicia telah menjelaskan dengan baik-baik, namun si Daniel ini tetap kekeh dan akhirnya menunjukkan ranjau itu dan membuang pin ranjau itu sejauh mungkin. Akhirnya Daniel pun pergi dan menyusul teman polisi hutannya tadi ya. Di sini akhirnya Alicia menemukan pin yang dibuang oleh si Daniel tadi. Namun sayangnya, apalah daya Alicia yang hanya seorang wanita dan tidak paham akan tentang ranjau itu lah ya. Di situ Alicia mulai putus asa. Hari pun sudah mulai gelap. Tapi tiba-tiba datang seekor anjing hitam yang ingin menyergap mereka.
Namun Alicia memberhentikan anjing itu dengan memukulnya. Namun pemilik anjing itu tidak terima dan menodongkan senjata kepada mereka berdua. Di sini Alicia minta maaf kepada pria itu karena sudah memukul anjingnya. Dia menjelaskan bahwa Chris ini tengah berada dalam bahaya karena dia sedang berdiri di atas sebuah ranjau. Pria tersebut menawarkan bantuan, namun ya seperti biasa ya, ada udang di balik bakwan, alias dia ingin meminta imbalan jika Chris dan Alicia mengharapkan bantuan dari dirinya. Dia mengatakan imbalan apa yang akan mereka beri kepada si pria tersebut. Dia mengatakan bahwa jika kau berhasil membantu kami, kau boleh mengambil semua barang-barang berharga milik kami ya. Namun sayangnya pria ini sedikit cabul, bukan sedikit cabul lagi ya, memang udah cabul banget ya. Dia ditawarkan oleh Chris kartu ATM-nya, namun dia tidak tertarik dan lebih tertarik kepada Alicia. Dia mengatakan dia akan menggalikan lubang untuk mereka asal Alicia ingin melepas celana dalamnya dan memberikan kepada dirinya. Akhirnya Alicia memberikannya dan pria tersebut menggali lubang juga. Tiba-tiba radio HT milik pria tersebut berbunyi. Alicia langsung meminta kepada pria itu untuk meminta bantuan. Namun si pria tersebut malah lagi-lagi menyuruh Alicia melakukan hal bodoh, alias Alicia diminta oleh pria tersebut untuk melepaskan celana dalamnya dan membuang celana dalamnya, dan Alicia disuruh mengambil celana dalam itu seperti layaknya seekor anjing. Awalnya dia menolak ya, namun apalah daya, demi keselamatan Chris dia rela melakukan apa saja. Dan akhirnya Alicia mengambil celana dalamnya. Namun pria itu tidak puas karena baginya anjing tidak memiliki tangan. Mengapa kau mengambil celana dalam itu menggunakan tangan? Dia pun mengulang lagi kembali adegan itu. Di sini gue tampak sedih ya sama si Alicia ini. Walaupun si Chris ini udah jadi mantannya, namun dia masih mau tuh ngelakuin hal tersebut. Akhirnya hal itu pun berhasil. Namun sayangnya orang yang menjawab panggilan tersebut tidak mengerti bahasa Inggris dan Alicia meminta terjemahan dari si pria tersebut. Namun pria tersebut meminta hal yang tidak masuk akal lagi. Dia ingin membuat sebuah permainan dengan mengatakan setiap kalimat yang akan ia ucapkan dengan cara membalasnya untuk Alicia membuka bajunya satu persatu. Wah, ini udah gila banget ya. Dia bilang aja nih mau modus nih kayaknya. Akhirnya pria itu pun menerjemahkan kalimat kepada bantuan yang ada di sana. Dan setelah itu dia pun ingin berangkat pergi dari mereka. Namun ketika ia ingin pergi, dia mendapatkan jawaban panggilan dari radionya tersebut. Dia mengatakan kepada Alicia bahwa mereka akan segera membantu kalian. Dan dia pun meminta lagi imbalan kepada Alicia untuk membuka pakaian dalamnya. Kalau tidak, dia akan menembak Alicia atau Chris. Di sini Chris sudah mulai emosi ya. Dia mengatakan kalimat-kalimat kasar kepada pria tersebut karena udah mulai gak sopan gitu. Dan akhirnya Alicia pun lari karena takut nih. Saat mereka sedang dalam aksi kejar-kejaran, Chris pun mengambil kesempatan untuk mengambil senapan pria tersebut menggunakan rantai ranjau yang ada di sana. Namun naasnya Alicia pun tertangkap oleh pria ini dan Chris pun telah menodongkan senjata ke arah pria itu. Namun pria itu mengancam balik jika dia akan melukai Alicia jika Chris berani menembak. Saat Chris ini udah berani mau menembak si pria ini, Alicia pun berlari mendekati Chris. Dengan cepat anjing milik pria itu menyergap kakinya Chris dan membuat tembakannya pun meleset. Tiba-tiba Chris pun terjatuh ke belakang ke dalam lubang galian itu ya. Dan Chris pun tiba-tiba pingsan seketika. Saat ia sadar, Alicia telah berada di sampingnya. Dia pun melihat pria tersebut dan pria tersebut meledeki mereka berdua bahwa ranjau itu adalah ranjau palsu. Mengapa mereka bodoh banget mau percaya nih sama ranjau itu. Dan pria itu pun pergi. Alicia yang dalam keadaan kritis berada di sampingnya Chris. Dan naasnya Alicia ini pun tewas seketika ya guys ya. Beberapa tahun pun telah berlalu. Tampak seorang ibu dan anak yang sepertinya mereka ini mendapatkan seorang tamu yang tak dikenal. Dan mereka pun turun. Kalian tahu tamunya siapa? Yah, itu adalah Babang Chris ini. Babang Chris ini udah mengintai keluarga pria misterius itu ya. Ini ternyata rumah pria misterius yang udah ngebunuh si Alicia dan menjebak dirinya waktu itu.
keluarganya ini sangat baik ya. Tiba-tiba pria tersebut itu masuk ke dalam rumahnya. Namun dia belum menyadari nih kalau ada Chris di rumahnya. Dan ketika ia tahu ada Chris di rumahnya, dia sangat shock dan kaget. Di sini anak dan istrinya masih belum tahu nih tentang mereka berdua ini. Dan si pria tersebut itu pun mengajak Chris keluar dari rumahnya dan menunjukkan arah jalan jikalau benar Chris ini tengah tersesat. Ketika Chris pergi, pria ini juga melepaskan anjingnya dan dia pun beristirahat di ruang belakang rumahnya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara anjingnya yang tengah melolong kesakitan. Dia pun mengecek sumber suara itu. Dan di pintu depan, Chris ini rupanya kembali lagi dan mengetuk rumah pria ini. Dia mengatakan kepada istri pria ini jikalau dia tidak sengaja menabrak anjing milik mereka. Melihat ceceran darah, pria itu pun langsung berlari ke rumahnya dan mendapati anjingnya yang tengah sekarat. Karena tidak terima anjingnya ini dibunuh Chris, dia pun mengambil senapannya dan ingin menodongkan ke Chris. Namun dengan cepat Chris pun langsung menembak pria tersebut. Dia mengatakan kepada pria tersebut, "Kau juga harus merasakan apa yang temanku rasakan saat itu." Di sini Chris ini sangat bahagia ya. Dia meminta anak dan istrinya pria itu untuk mengikat tangannya dan menunjukkan sebuah celana dalam milik anak gadisnya pria ini ya. Dia melakukan lagi permainan saat pria ini mengeksekusi mantan pacarnya dulu, ya Alicia ya. Dia pun tidak lupa mencekoki minuman keras kepada anak dan istri pria ini. Pria ini memohon agar ia dilepaskan. Namun si Chris nggak terima gitu aja ya. Dia juga harus melakukan apa yang ayahnya lakukan kepada mantan pacarnya. Dia pun melakukan hal tersebut kepada anak gadis pria ini. Dan anak gadis ini melakukan adegan mana dia juga menjadi anjing seperti Alicia dulu. Pria itu disumpal mulutnya menggunakan celana dalam milik anak gadisnya sendiri. Mampus lu. Tah mamam tuh karma. Di sini si Chris ini juga memiliki sebuah permainan. Dia memasukkan satu buah peluru ke dalam pistolnya dan akan menembakkan ke kepala putri anak pria tersebut. Dia memiliki 3 kali kesempatan. Dan jikalau 3 kali tembakan peluru itu belum keluar, anaknya ini diminta oleh Chris untuk melepas pakaiannya satu persatu. Jikalau dalam 3 kali kesempatan peluru itu sudah keluar duluan, ya kalian tahu sendiri anaknya ini bakal meninggoy seketika. Namun sayangnya baru 2 kali tembakan peluru itu benaran keluar dan menembus kepala anak pria tersebut. Di sini Chris ini langsung terduduk lemas karena dalam hatinya dia tidak ada niat untuk membunuh anak pria tersebut. Dia hanya ingin membalaskan dendamnya dan mempermainkan kembali ayahnya seperti dirinya dipermainkan dengan Alicia pada waktu itu. Dalam posisi ini, Chris ini sedikit lega, namun dia juga merasa bersalah karena dia tidak ada niat untuk membunuh dan akhirnya dia juga membunuh anak pria tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, gimana nih menurut kalian tentang si Chris ini? Cukup gentle ya, walaupun yang dibunuh itu mantan kekasihnya, tapi dia masih sempat ngebalasin dendamnya karena dia nggak terima nih mantan terindah dia dibunuh sama pria random. Dan akhirnya dia bisa membalaskan dendamnya kepada putri pria tersebut. Walaupun dia sedikit menyesal karena dari aslinya si Chris ini pria baik-baik dan gak ada jiwa psikopat sama sekali. Oke guys, thanks banget ya udah ngikutin video ini dari awal hingga akhir. Gua minta maaf jika video ini masih banyak kekurangannya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua Nanda cabut, thanks banget.